Dashan ingin menelepon Xiao Mei. Tiba-tiba Xiao Shui mengamuk dan hampir melukai sahabatnya. Usai minta maaf dan pergi, Dashan merapikan kursi yang dijatuhkan Xiao Shui. Tiba-tiba muncul 3 bekas cakaran di kursi. Xiao Shui dan Xiao Mei hadir di pesta. Tapi saat menari, jantung Xiao Shui berdebar kencang, muncul nafsu membunuh, dan suhunya melonjak. Usai berpamitan, ia segera pergi dengan mobilnya. Saat Xiao Mei mengejar, Derek muncul mengaku sebagai teman Xiao Shui. Sementara itu, Xiao Shui berkeringat pulang ke rumah, menatap bulan bulat saat suhu tubuhnya terus naik. Ia segera berbaring di bak mandi guna mendinginkan suhu tubuh. Namun kuku-kukunya berubah bentuk dengan cepat. Di depan cermin, tumbuh 4 taring tajam dan matanya berubah oranye. Tiba-tiba pintu diketuk. Xiao Shui membuka pintu tapi melarang Dashan masuk. Dashan mengabarkan bahwa Derek membawa Xiao Mei pergi dari pesta. Sadar akan bahaya, Xiao Shui langsung melompat keluar jendela lantai 2. Begitu terkena cahaya bulan, tubuhnya berubah total. Ia lari ke hutan dan menemukan jaket Xiao Mei. Saat itu, Dashan menuju rumah Xiao Mei untuk mengabari keluarganya soal penculikan. Tak disangka, Xiao Mei ada di rumah, sedangkan Xiao Shui yang tertipu sedang bertarung dengan Derek di hutan. Tiba-tiba Derek berhenti, berteriak, cepat lari, lalu menghilang. Xiao Shui yang merasa terancam pun segera bangkit melarikan diri. Tapi terlambat, anak panah menancap Xiao Shui di pohon. 3 pria muncul hendak menangkapnya hidup-hidup. Tiba-tiba Derek menyerang, kilat melumpuhkan 2 orang lalu membawa kabur Xiao Shui. Setelah jauh, Xiao Shui kembali jadi manusia dan bertanya siapa mereka. Derek mengaku dialah serigala yang menggigitnya malam itu. Kini mereka berdua adalah manusia serigala yang sedang diburu pemburu. Derek bilang, jika ingin kendali diri, ikutlah denganku. Lalu Derek menghilang di kegelapan. Paginya, Dashan bertemu Xiao Shui dan menyuruhnya mencari alasan minta maaf pada Xiao Mei. Saat Xiao Shui ingin menjelaskan kejadian semalam, ternyata Xiao Mei tidak marah dan memaafkannya. Namun tiba-tiba, ayah Xiao Mei datang menjemput. Xiao Shui menoleh dan terkejut tahu ayah Xiao Mei itu pemburu werewolf semalam. Ia gelisah, takut dikenali atau ditembak mati. Saat melamun, Kapten Tim sengaja menabraknya jatuh. Di Jack pelatih, mata Xiao Shui berubah jadi serigala karena emosi. Lalu ia balas menabrak kapten itu hingga masuk rumah sakit. Gagal kendalikan perubahannya, Xiao Shui ketahuan sahabatnya, Dashan, yang menariknya ke ruang ganti untuk tenang. Namun, kondisi Xiao Shui memburuk hingga taringnya muncul. Sadar Xiao Shui hilang kendali, Dashan lari ke pintu, mengambil pemadam api, lalu menyemprotnya. Berkat suhu dinginnya, Xiao Shui kembali normal. Dashan menyimpulkan amarah memicu perubahannya, dan melarangnya ikut basket Sabtu ini, karena emosi saat tanding bisa membongkar rahasia manusia serigalanya. Saat pulang dan ragu untuk mundur, Derek, pencipta serigalanya, muncul memperingatkan Xiao Shui agar keluar dari kompetisi. Jika identitasnya terbongkar, Derek pun terseret. Terancam mati, Xiao Shui terpaksa meminta pelatih mundur dari laga Sabtu. Namun sebagai pemain utama, pelatih menolak. Saat bingung, ia bertemu pacarnya, Xiao Mei, dan melihat jaket di tangannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa jaket itu sebelumnya pernah diambil oleh Derek. Ia langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dengan panik berlari ke rumah tua Derek dan berteriak-teriak memanggilnya. Namun Derek tidak terlihat. Setelah itu, ia memeriksa sekitar rumah tua tersebut. Dan tanpa sengaja menemukan tanah yang tampak baru saja digali seseorang. Pada saat itu juga, Derek muncul di hadapannya. Xiao Shui buru-buru memperingatkan Derek agar menjauh dari pacarnya.